Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kondisi hati manusia dalam surat Al-Kahfi ayat 14 yang artinya, dan kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Lalu mereka pun berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-sekali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Dalam surat Al-An'am ayat 39 yang artinya, barang siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya kesesatannya, dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli bisu dan berada dalam gelap gulita. Dalam surat Ali Imran ayat 102 artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Selanjutnya dalam surat Al-Hajj ayat 48 yang artinya, dan berapa banyak negeri yang aku tangguhkan penghancurannya karena penduduknya berbuat zalim. Kemudian aku azab mereka, dan hanya kepada engkaulah tempat kembali segala sesuatu. Tafsir ayat Al-Quran tentang kondisi hati manusia. Tafsir Al-Kahfi ayat 14, dan kami telah meneguhkan hati mereka, kami memperkuat hati mereka berpegang kepada kalimat yang hak di waktu mereka berdiri di hadapan raja mereka yang menyuruh mereka supaya bersujud kepada berhala-berhala. Lalu mereka berkata, Rob kami adalah Rob langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru kepada selainnya, yakni selain Allah, sebagai Tuhan. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran, perkataan yang keterlaluan, lagi sangat kafir jika seumpamanya kami menyeru Tuhan selain Allah. Tafsir ayat Al-An'am ayat 39, orang-orang yang mendustakan hujah-hujah Allah adalah orang-orang yang tuli, tidak dapat mendengar dan bermanfaat bagi mereka, orang-orang bisu yang tidak bicara atas dasar kebenaran. Mereka dilanda kebingungan dalam kegelapan yang bertumpuk-tumpuk, tidak mau memilih jalan istiqomah yang lurus. Barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, maka dia akan tersesat, dan barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberi petunjuknya, niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Tafsir surat Ali Imran 112 Paryabi dan Ibnu Abu Hatim mengetengahkan dari Ibnu Abu Abbas, katanya, di masa jahiliyah di antara suku-suku Aus dan Khazraj terdapat persengketaan. Sementara mereka sedang duduk-duduk, teringatlah mereka akan peristiwa yang mereka alami hingga mereka pun jadi marah sebagian, lalu mereka mengejar lainnya dengan senjata, maka turunlah ayat, kenapa kamu menjadi kafir? Tafsir surat Al-Hajj ayat 48, dan kebanyakan dari negeri-negeri yang berbuat kezoliman di mana penduduk tetap bersikeras di atas kekafiran, lalu kami tangguhkan mereka dan tidak aku timpakan hukuman pada mereka dengan segera sehingga mereka merasa lengah. Kemudian aku siksa mereka dengan siksaanku di dunia, dan kepadakulah tempat kembali mereka setelah kehancuran mereka, lalu aku siksa mereka dengan siksaan yang pantas mereka terima. Makna isi kandungan ayat Ali Imran ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya sesuai kebesarannya, keagungan dan kasih sayangnya kepada kamu. Bukti ketakwaan tersebut adalah menaati Allah dan tidak sekalipun durhaka, mengingatnya dan tidak sesaat pun melupakannya, serta mensyukuri nikmatnya tanpa sekalipun dan sekecil apapun, mengingkarinya sampai batas akhir kemampuan kamu, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah dengan tetap memeluk agama yang diridhoi, yaitu Islam. Makna isi kandungan surat Al-Hajj ayat 48. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya sesuai kebesarannya, keagungan dan kasih sayangnya kepada kamu. Bukti ketakwaan tersebut adalah menaati Allah dan tidak sekalipun durhaka, mengingatnya dan tidak sesaat pun melupakannya, serta mensyukuri nikmatnya
tanpa sekalipun dan sekecil apapun mengingatnya sampai batas akhir kemampuan kamu, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Berserah diri kepada Allah dengan tetap memeluk agama yang diridhai, yaitu Islam. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Al-Kahf ayat 14. Penyeruan dakwah oleh siapapun dan kepada siapapun tanpa gentar dan tidak dengan mendustai apa yang didakwakan sendiri. Toleransinya adalah suatu bentuk kedisiplinan dan keteguhan atas apa yang ia ucap kepada orang lain adalah apa yang ia lakukan juga. 2. Al-An'am 39. Pada ayat ini berisi tentang kebutaan dan penutupan diri akan kebenaran. Pengaplikasiannya cukup dengan kita membuka diri akan wawasan yang luas dan tidak menutup diri. Kolerasinya cukup diri dengan kehidupan sosial yang membuat diri menjadi orang yang lemah ilmu, lemah pengetahuan, dan tidak menerima masukan orang lain. 3. Ali Imran 102. Pengaplikasiannya adalah berjihad dalam jalan Allah secara istiqomah. Kolerasinya yaitu suatu bentuk keyakinan dan kemantapan dalam menjalani hidup serta bersungguh-sungguh dalam mencapai sesuatu. 4. Al-Hajj 48. Dalam ayat ini berisikan pemberian azab dari Allah kepada orang kafir serta fakir dalam berilmu, menutup diri, tidak mau memberi masukan akan hal kebaikan dan kebenaran. Namun Allah tetap memberi waktu agar ia bertobat terlebih dahulu sebelum mereka diazab. Pengaplikasiannya adalah memaafkan seseorang yang bersalah kepada kita adalah lebih baik daripada harus membalasnya. Kolerasinya yaitu suatu bentuk kelonggaran hati dalam hidup bersosialisasi, memaafkan orang yang menyakiti kita.